Bintang top dunia jebolan Liga Champions berminat membela timnas Indonesia. Presentasi blueprint Erick Thohir diterima oleh FIFA. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal tampil di Stadion Piala Dunia 2022 Qatar. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain top dunia jebolan dari Liga Champions berminat membela timnas Indonesia. Ya, pemain dari klub Belanda Go Ahead Eagles yakni Jay Itzes mengaku ingin memperkuat timnas Indonesia. Itzes saat ini menjadi pemain langganan tim inti Go Ahead Eagles. Berdasarkan data Transfermarkt, Itzes sudah bermain dalam 27 pertandingan di semua kompetisi. Pemain yang menempati pos bek tengah itu sudah bermain 24 kali di pentas Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Sedangkan 3 penampilan lainnya terjadi di ajang KNVB Beker. Dari 27 penampilannya itu, Itzes masih mengemas 1 gol saja. Masing-masing tercipta di Eredivisie dan KNVB Beker. Itzes yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek punya kemampuan bermain di 2 posisi berbeda. Meski fasih memainkan peran sebagai bek tengah, pemain muda berpostur hampir 2 meter ini juga piawai memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Sejauh ini Itzes sudah 7 kali bermain sebagai gelandang bertahan dari 24 penampilannya bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie. Itzes sendiri pernah menimba ilmu di Akademi PSV Eindhoven dari 2009 sampai 2014. Setelah itu ia pindah ke VV Venlo dan kemudian bermain di FC Eindhoven. Itzes melakoni debut di kompetisi profesional bersama FC Eindhoven di pentas Eerste Divisie atau kompetisi kasta kedua Belanda saat bersua Top Os pada 28 April 2018. Itzes bermain selama 2 musim bersama FC Eindhoven dengan mencatat 54 penampilan. Setelah itu pemain kelahiran Mierlo membela Go Ahead Eagles sejak tahun 2020 dan kini sudah tampil dalam 52 pertandingan. Sebelumnya Itzes mengutarakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube miliknya. Kabar gembira, presentasi blueprint dari Erick Thohir diterima oleh FIFA. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan jika FIFA datang ke Indonesia untuk melakukan pengecekan langsung 22 stadion. Sanksi tersebut diberikan pasca Indonesia gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. FIFA akhirnya membekukan bantuan dalam program FIFA Forward. Namun hal tersebut masih terbilang ringan daripada sanksi Bennett yang menjadi ancaman paling keras. Salah satu yang disinyalir membuat FIFA lebih luluh adalah blueprint sepak bola Indonesia yang diajukan PSSI. Program tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI setelah bertemu kembali dengan FIFA. Tujuannya agar Indonesia tidak mendapat sanksi yang lebih berat. Setelah melakukan review blueprint tersebut, FIFA akan menuju ke Indonesia untuk melakukan sidak. Ya, FIFA akan mereview daripada blueprint itu dan FIFA akan mengirim tim lagi untuk mengecek kesiapan renovasi 22 stadion itu. Secepatnya, karena jika kita bicara 2016 surat pemerintah dengan komitmennya dan tentu kesinambungan PSSI terputus semua. Saya berharap tidak lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari itu kesiapan buat yang lainnya terbengkalai, kata Erick Thohir. Ketua Umum Erick Thohir menambahkan jika PSSI selanjutnya hanya menunggu keputusan FIFA, termasuk soal blueprint yang dia sampaikan langsung ke Presiden FIFA Gianni Infantino. Ya, kita hanya menunggu saja dari FIFA apakah presentasi yang saya berikan benar-benar nyata. Mereka akan mengecek 22 stadion memang benar-benar dijalankan, ujarnya. Terkait kedatangan tim dari FIFA, sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengaku belum mendapatkan kabar. Dia menjelaskan jika sebelumnya pertemuan dengan FIFA dilaksanakan 2 kali. Namun intinya FIFA benar-benar teliti dalam melakukan pengecekan blueprint yang disampaikan dan berharap rencana tersebut tidak hanya jadi wacana. Ya, FIFA kesini belum tahu karena kemarin cuma sampaikan begitu. Saya meeting 2 kali, hari Rabu saya mendarat di Paris.
Pertemuannya malam, lalu besoknya dilanjutkan. Cukup lama ya, mungkin malam 2 jam, besoknya 3 jam, karena bukan hanya presentasi blueprint, mereka baca per halaman. Jika tidak realistis, pasti mereka anggap bohong lagi, pungkasnya. Timnas Indonesia berpeluang besar menembus Piala Dunia 2026. Ya, menilik peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang terbilang sulit, meski kompetisi tersebut menambah jumlah peserta. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia punya peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 mendatang yang digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Pada Piala Dunia edisi ke-23 ini, FIFA selaku penyelenggara menambah jumlah peserta dari yang sebelumnya hanya 32 peserta menjadi 48 peserta atau bertambah sebanyak 16 negara. Penambahan ini pun membuat beberapa negara di zona seperti Eropa, Asia, Afrika, Oseania, dan CONCACAF serta Amerika Selatan mendapat berkah. Pasalnya beberapa jatah bagi setiap zona akan bertambah seiring adanya penambahan peserta untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Sebagai contoh zona Asia, pada Piala Dunia 2022 lalu, benua kuning hanya mendapat 4 jatah saja di luar Qatar sebagai tuan rumah. Untuk Piala Dunia 2026 mendatang, jatah Asia pun otomatis ikut bertambah, yakni menjadi 8 peserta dan 1 peserta lewat babak playoff atau kuotanya menjadi 8,5. Sehingga ada peluang bagi negara-negara Asia lainnya untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, termasuk Indonesia. Namun bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Apakah kesempatan itu terbuka lebar? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia bakal tampil di Stadion Piala Dunia 2022. Ya, Timnas Indonesia bakal memiliki kesempatan tampil di Stadion Piala Dunia 2022 ketika berlaga di ajang Piala Asia 2023 Qatar Januari hingga Februari 2024 mendatang. Timnas Indonesia dipastikan masuk pot 4 untuk drawing alias undian babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Proses drawing akan dihelat pada 11 Mei 2023 mendatang. Qatar yang baru saja sukses menggelar Piala Dunia 2024 ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 menggantikan Cina yang harus mundur karena situasi COVID-19 dan kebijakan terhadap penanganan virus tersebut. Keberhasilan Qatar menggelar Piala Dunia yang dimenangkan oleh Argentina itu diyakini akan membuat Piala Asia 2023 pun berjalan semarak dengan kehadiran 24 tim dari seluruh Asia yang sudah memastikan diri lolos. Satu dari 24 tim itu adalah Timnas Indonesia yang lolos dengan status sebagai runner-up grup A kualifikasi babak ketiga Piala Asia 2023, mendampingi Yordania yang berstatus juara grup. Momen itu akan membuat Timnas Indonesia bisa merasakan setidaknya 1 atau 2 stadion bertaraf Piala Dunia dari 8 stadion yang ditetapkan sebagai venue penyelenggara Piala Asia 2023. Sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, Qatar tidak terlalu membutuhkan persiapan panjang. Stadion yang akan digunakan merupakan venue yang memang sejak awal dipersiapkan untuk Piala Dunia 2022. Qatar mempersiapkan 8 stadion untuk menggelar Piala Asia 2023, jumlah yang sama dengan yang dipersiapkan ketika menggelar Piala Dunia 2022. Namun ada 2 stadion yang berbeda dalam perhelatan Piala Asia 2023 ini. Tidak ada lagi nama Stadion 974 yang dikenal karena keunikannya menggunakan 974 kontainer. Selain itu juga tidak ada lagi nama Lusail Stadium. Sebagai pengganti ada Jassim bin Hamad Stadium dan Abdullah bin Khalifa Stadium yang sama-sama terletak di kota Doha. 6 stadion lainnya adalah Al Janoub, Al Bait, Education City, Khalifa Internasional, Ahmed bin Ali, dan Al Taumama. Menarik dinantikan akan bermain di stadion mana saja Timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.